Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ruang vektor. Nah, di sini itu ada V dan pengoperasian perjumlahan dan perkalian di ruang vektor. Nah, ini untuk V sendiri itu adalah himpunan. Kemudian penambahan itu operasi biner tambah, dan itu perkalian operasi kali skalar. Sebenarnya apa sih biner itu? Nah, supaya kalian lebih tahu, biner itu adalah tepat mengaitkan dua unsur di V ke V. Nah, itu. Kita ambil contohnya di sini operasi penjumlahan dari bilangan bulat yang bilangan bulat kali bilangan bulat yang dipetakan kepada bilangan bulat. Kita ambil aja misalnya A, B didefinisikan sebagai A plus B, kayak gitu. Dapatkah kita memperumum himpunan seperti Z ini menjadi himpunan lain namun memiliki operasi tambah yang terdefinisi? Nanti kita bahas itu selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke 10 aksioma ruang vektor. 10 aksioma ruang vektor ini harus dipenuhi agar suatu vektor itu disebut suatu ruang vektor. Nah, yang pertama itu setiap U, V, elemen V itu harus U tambah V-nya juga elemen V. Jadi dia itu namanya sifatnya tertutup terhadap penjumlahan. Nomor 2, U plus V harus sama dengan V plus U bersifat komutatif. Ketiga, U plus 0 sama dengan 0 plus U sama dengan U, dengan 0 itu unsur identitas penjumlahan. Nah, kemudian setiap U elemen V terdapat V elemen V sedemikian hingga U plus V sama dengan 0. Ini dapat kalian lihat ya. Nah, sama dengan 0. Itu terjadi yang V itu bisa diganti sama negatif O biasanya gitu. Terjadi karena O itu 0 itu unsur identitas penjumlahan tadi. Makanya jadi yang nomor 4 itu. Oke. Kemudian nomor 5 itu jika U plus buka kurung V plus W sama dengan buka kurung U plus V sama dengan W itu harus bersifat asosiatif. Kita lanjut ke nomor 6, yaitu setiap U elemen V dan setiap alfa elemen R itu harus alfa dikali U itu berada di V, yaitu disebut dengan tertutup perkalian. Kemudian nomor 7 itu misalkan kita punya K plus L kali U sama dengan K kali U ditambah L kali U. Nomor 8-nya itu juga begitu, K dikali buka kurung U plus V sama dengan KU plus KV. Nomor 9, karena tadi yang perjumlahan juga punya identitas, perkalian juga punya identitas. Di sini adalah 1 dikali U sama dengan U. Ya, 1 kali U sama dengan U adalah unsur identitas perkalian.
Nah, 1 sendiri itu adalah unsur identitasnya. Kemudian yang ke-10, K dikali buka kurung L kali U sama dengan K kali L kali U. Dalam KL nya itu bilangan skalar ya, dalam kurung juga. Kemudian kita akan beri contoh ini dengan Z bilangan bulat dengan pengoperasian perjumlahan dan perkalian, apakah dia ruang vektor? Di sini kita dapat melalui syarat yang pertama dulu. Apakah dia itu tertutup pada penjumlahan di aksioma yang pertama tadi ya. Nah, kita ambil sebarang aja deh. Ambil sebarang A, B elemen bilangan bulat Nah, kita kan bisa lihat, kita tuh ambil A, B aja bilangan bulat dari bilangan bulat. Maka A plus B juga pasti dia adalah bilangan bulat. Karena sudah pasti dari dia adalah bilangan bulat, maka dapat kita simpulkan bahwa dia itu tertutup terhadap penjumlahan. Si bilangan bulat Z ini tadi tertutup terhadap penjumlahan. Nah, yang kedua, apakah tertutup perkalian? Kita ambil sembarang lagi nih. Kita ambil sebarang A elemen bilangan bulatnya dan beta elemen bilangan realnya. Beta ini skalar ya. Terus kita kalikan tuh berarti kan beta kali A sudah pasti bilangan R. Tapi beta dikali A, apakah ia bilangan bulat? Jawabannya adalah bukan. Karena apa? Karena beta itu bisa saja bukan bagian dari bilangan bulat. Jadi gimana ya? Coba kita definisinya tuh kayak gini loh. Beta adalah elemen bilangan R dikurangi bilangan bulat. Jadi beta itu bisa aja cuman ada di bilangan R tuh. Jadi beta bukan bilangan bulat. Maka dari itu, dari ini kita dapat simpulkan bahwa itu tidak tertutup perkaliannya. Nah, karena sudah kelihatan ya, harusnya kan 10 aksioma, tapi karena kita nyoba 2 aja, dia udah kelihatan bahwa tidak memenuhi salah satu, maka dapat kita simpulkan bahwa bukan ruang vektor. Jadi bilangan natural, bilangan bulat itu bukan
ke contoh yang kedua, yaitu R2 dengan pengoperasian penjumlahan dan perkalian dengan definisi sebagai berikut, ini dan ini ya. X, Y plus X aksen, Y aksen sama dengan X plus X aksen, Y plus Y aksen, dan alfa kali X, Y sama dengan 2 kali alfa X, 2 kali alfa Y. Apakah ruang vektor? Pertanyaannya. Nah, kita kan punya 10 aksioma nih. Nih 10 aksioma ini bisa kalian cari aja ya. Cari sendiri. Nah, terus saya hanya mau melihatin ke aksioma ke-10 yang di skala K kali L kali U sama dengan K buka kurung L kali U ini. Ya. Kita ambil sebarang aja, ambil sebarang U di R2. Dengan U itu kita misalkan X0, Y0. Maka kita olah ke yang ini tadi, kita olah ke yang ini tadi. KL kali U sama dengan 2 KL X0, 2 KL di 0 nih ya. Nih. Terus K kali buka kurung L kali U sama dengan K kali 2 L X0, 2 L di 0, 2 L di 0. Nah, ini tuh kita bisa lihat kembali lagi ke bentuk yang ini. Bentuk yang ini tadi loh. Nah, maka kalau kita proses, dia akan menjadi 4 KL X0, 4 KL Y0. Nah, dari situ aja udah kelihatan bahwa di sini untuk pendefinisian ini itu KL U sama K kali LU ini tidak sama hasilnya. Karena apa? Karena ya ikut proses yang ini tadi, proses itu tadi. Dia kembali lagi terus hasilnya menjadi ini. Nih, hasilnya menjadi ini. Jadi dari salah satu kesalahan ini aja kita dapat menyimpulkan bahwa semua itu R2 bukan ruang vektor.